pernah kena COVID dan aku percaya COVID itu hilang dan aku bisa beraktivitas lagi di luar dan bisa sekolah lagi. Sehat. Karena bisa ngelewatin sekolah online. Sama aku sama keluarga sehat walaupun mama, nenek, sama tante aku sempat kena COVID. Diberi kesehatan, terus mulai sekolah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Puji Tuhan semuanya sehat ya adik-adik. Hari ini Kak Olive apa kabar Kak? Luar biasa Kak Lena. Kak Lena apa kabar? Puji Tuhan luar biasa sehat juga. Yeay. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay. Pasti adik-adik di rumah udah siap nih Kak. Mau gak sabar untuk nyanyi, gak sabar untuk dengerin firman Tuhan. Oke, udah gak sabar kayaknya buat sekolah minggu ya Kak. Iya. Yang dari pagi udah minta papa sama mama untuk nyalain YouTube-nya. Yang pagi-pagi udah mandi, udah sarapan buat sekolah minggu. Ya, kalau ya, luar biasa ya adik-adik ya. Oke, mantap semuanya. Nah, sebelum kita mau ibadah sekolah minggu, kita doa dulu yuk adik-adik. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk kita fokus ibadah hari ini. Kalian percaya dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Yuk adik-adik, kalian pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh bangun di pagi ini Tuhan. Tubuh kami boleh kuat Tuhan. Kami boleh sehat. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat papa mama, buat kakak adik, buat keluarga kami yang kami sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau sekolah minggu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai nanti selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk ibadah. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk adik-adik, yuk kita sama-sama berdiri yuk. Dengan
Silahkan duduk kembali adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk adik-adik fokus sembah Tuhan yuk. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mau pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa aja aku selalu hormatimu.
adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Esther Dena. Gimana kabarnya semuanya? Pastinya luar biasa kan? Nah, sekarang kakak mau sharing firman Tuhan tentang ratu yang cantik dan pemberani. Kira-kira siapa ya adik-adik ya? Ayo tebak siapa kira-kira ratu yang cantik dan pemberani itu. Sebelum kita mulai, kakak mau ingetin lagi adik-adik untuk duduknya yang rapi, matanya ke layar semuanya, dengerin baik-baik, dan jangan lupa adik-adik siapin buku tulisnya, siapin alat tulisnya, dan siapin Alkitabnya. Jadi nanti pada saat kakak akan bacain poin-poinnya, adik-adik bisa sambil nulis nih. Nanti juga akan ditampilin di layarnya adik-adik. Jadi adik-adik gak lupa nih, minggu ini sharing firmannya tentang apa ya? Oh, tentang ini ternyata. Jadi pada saat selesai ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa baca lagi, bisa baca Alkitabnya lagi, biar lebih tahu firman Tuhannya. Oke. Jadi kakak akan membawakan cerita tentang ratu yang cantik dan pemberani. Yaitu siapa namanya adik-adik? Coba kakak mau dengar siapa namanya? Namanya Esther adik-adik. Wah, nih kita mulai ya ceritanya. Esther adalah seorang ratu dari Persia adik-adik. Dia mempunyai suami namanya Raja Ahasiweros adik-adik. Dia adalah suami dari Esther adik-adik. Tetapi Raja Ahasiweros ini tidak mengetahui rahasia Esther. Wah, rahasia Esther apa ya adik-adik ya kira-kira? Rahasia Esther adalah kalau dia orang Yahudi adik-adik. Jadi Raja Ahasiweros ini tidak mengetahui kalau Esther adalah orang Yahudi adik-adik. Nah, ada juga Mordekai. Mordekai ini adalah sepupu dari Esther adik-adik. Ditulis ya, Mordekai adalah sepupu dari Ratu Esther adik-adik. Dia bekerja di istana untuk menjaga istana adik-adik. Nah, ada juga namanya Haman adik-adik. Dia adalah penasehat dari Raja Ahasiweros. Suatu hari adik-adik, Haman ini mendapat penghargaan. Dia sangat bangga banget adik-adik. Dia sangat bangga karena dia dapat penghargaan nih adik-adik. Pada saat dia keluar dari gerbang, semua orang sujud menyembah dia adik-adik. Sujud menyembah dia. Tapi ada satu orang yang tidak sujud menyembah dia, yaitu Mordekai adik-adik. Melihat hal itu adik-adik, Haman sangat tersinggung. Dia tidak suka dengan Mordekai adik-adik karena dia tidak menghormati Mordekainya adik-adik. Nah, Haman berpikir karena dia tersinggung nih adik-adik, Haman berpikir kayak gini. Aku akan membunuh Mordekai dan aku akan membunuh orang Yahudi. Karena Mordekai ini adalah orang Yahudi adik-adik. Nah, setelah Haman mempunyai pikiran seperti itu, Haman bertemu dengan Ahasiweros nih adik-adik. Dia bilang gini, bahwa orang-orang Yahudi sangat berbahaya dan Haman ingin membunuh semua kaum Yahudi adik-adik. Ketika mendengar hal itu, Mordekai sangat ketakutan adik-adik. Dia sangat ketakutan karena kaumnya dia akan dibunuh adik-adik, dan Mordekai juga akan dibunuh sama Haman. Dan akhirnya Mordekai bertemu dengan Ratu Esther, yaitu adalah sepupunya adik-adik. Dia bilang gini sama Esther, Esther, ubahlah rancangan dari baginda raja. Tetapi adik-adik, Esther ragu nih adik-adik, dia tidak dapat melakukannya adik-adik. Karena Mordekai menyuruh untuk dia menghadap raja untuk mengubah semua rancangannya. Tetapi Esther nggak bisa adik-adik, dia tidak bisa melakukannya. Karena apa adik-adik? Karena Ratu Esther menghadap raja itu, dia harus dipanggil dulu sama raja. Kalau dia tidak dipanggil, dia akan dihukum mati adik-adik. Jadi Ratu Esther ini takut adik-adik. Ratu Esther ini ragu-ragu adik-adik. Tetapi Mordekai bilang, inilah saatnya engkau menjadi Ratu Esther. Lakukanlah itu, kata Mordekai. Dengan tekad yang penuh pemberani, akhirnya Esther berpikir juga mungkin adik-adik, dia harus menyelamatkan bangsa-bangsanya. Dia harus menyelamatkan kaum-kaumnya adik-adik. Akhirnya dengan berani dia menemui Raja Ahasiweros di sebuah ruangan adik-adik.
dia bertemu dengan Raja Ahasiweros. Dan Raja Ahasiweros saat bertemu dengan Ratu Ester, dia sangat kagum dengan kecantikannya Ratu Ester, adik-adik. Dan akhirnya Ratu Ester bertemu dengan Raja Ahasiweros, dan apa yang dikatakan sama Ratu Ester? Dia bilang gini sama Raja Ahasiweros, bisakah kita makan malam bersama Haman? Nah, akhirnya Raja melakukannya yang dibilang sama si Ratu Ester ini, adik-adik. Nah, singkat cerita, pada suatu hari juga Haman sedang membuat tiang yang tinggi, adik-adik. Wah, untuk apa ya tiang yang tinggi itu? Tiang yang tinggi dibuat Haman untuk menggantung Mordekai, adik-adik. Wah, jahat sekali ya Haman ya, adik-adik ya. Nah, dia menerima undangan dari kerajaan, adik-adik. Ternyata dia datang nih untuk makan malam bersama Raja Ahasiweros dan Ratu Ester. Di pertengahan dengan makan malam, Ratu Ester bilang gini sama Ahasiweros, ada yang ingin membunuh kaumku dan ada yang ingin membunuh aku, kata Ratu Ester. Terus Ahasiweros bilang gini, adik-adik, siapa yang tega melakukannya seperti itu? Dengan berani, adik-adik, si Ratu Ester menunjuk si Haman yang jahat itu yang akan membunuh kaumku dan akan membunuh aku. Karena Raja Ahasiweros nih, adik-adik, sangat mengagumi Ester dengan kecantikannya Ester, sangat mengasihi Ester, jadi apapun akan dilakukan untuk Ratu Ester, adik-adik. Akhirnya Haman digantung oleh Raja Ahasiweros dengan tiang yang dia buat sendiri, adik-adik. Jadi dengan tiang yang tadi dia buat untuk Mordekai, karena perintah dari Ratu Ester, Raja Ahasiweros menurutinya. Akhirnya tiang yang dibuat oleh Haman, akhirnya Haman sendiri yang digantung oleh Raja Ahasiweros, adik-adik. Nah, selesai singkat cerita, akhirnya Ratu Ester sangat bersyukur, adik-adik. Mordekai sangat bersyukur dan kaum-kaum Yahudi sangat berterima kasih, adik-adik. Mereka sangat mengucap syukur, mereka sangat senang, adik-adik, karena mereka tidak jadi dibunuh oleh Haman, adik-adik. Dan mereka akhirnya pesta besar-besaran untuk memperingati hari kebahagiaan mereka, adik-adik. Nah, kakak mau kasih kesimpulannya, adik-adik, dari Ratu Ester ini. Yang pertama, kita harus rendah hati seperti Ratu Ester. Ratu Ester tetap rendah hati, adik-adik. Dia memikirkan kaum-kaumnya, dia memikirkan juga diri dia sendiri, dia memikirkan pamannya, dia tidak memikirkan dia sendiri, adik-adik. Karena tadi yang kakak bilang, dia kalau menghadap raja tidak dipanggil sama raja sendiri, dia akan dihukum mati. Tapi dengan tekadnya dia, dengan pemberaniannya dia, akhirnya dia bertemu dengan Raja Ahasiweros, adik-adik. Yang pertama tadi, kita harus mempunyai rendah hati, adik-adik ya, seperti Ratu Ester. Yang kedua, kita harus menjadi pemberani, adik-adik. Pemberani dalam arti kita harus pemberani bela yang benar, adik-adik. Harus menjadi pemberani yang benar, bukan pemberani yang salah. Pemberani yang salah itu kayak sok pemberani, adik-adik nih, sok pemberani tapi yang kalian lakukan adalah salah, adik-adik. Tetapi pemberani adalah pemberani melakukan hal yang benar, seperti Ratu Ester yang membela kaum Yahudi, makanya dia menjadi pemberani, adik-adik ya. Yang ketiga, adik-adik harus rela berkorban. Rela berkorban itu kalian aku harus menolong ini, atau aku harus menolong sesama temanku, aku harus menolong saudara-saudaraku, menolong teman-temanku. Nah, yang pertama, adik-adik harus rendah hati. Yang kedua harus adik-adik harus taat. Yang ketiga, adik-adik harus rela berkorban. Oke? Jadi yang pertama, maaf tadi kakak salah ya. Yang pertama, adik-adik harus rendah hati. Yang kedua, adik-adik harus taat dan pemberani. Dan yang ketiga, adik-adik harus rela berkorban. Oke, sekian dari kakak untuk sharing firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa dibaca lagi dari Ester 1, dari Ester pasal 1 ayat 10. Adik-adik bisa baca lagi untuk lebih jelasnya, adik-adik ya. Pokoknya kakak minta sama adik-adik 3 pesan itu. Adik-adik harus rendah hati, adik-adik harus taat dan pemberani, dan adik-adik harus rela berkorban untuk sesama teman-teman adik-adik ya. Oke, sekian
firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kak Esther mau berdoa buat adik-adik. Semuanya tutup matanya, sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh sama-sama sharing kebenaran firman-Mu Tuhan, yang terambil dari Ratu Esther Bapak yang cantik dan pemberani Bapak. Biarlah Tuhan kami mau menggenapi setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapak. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu boleh selalu rendah hati, anak-anak-Mu boleh pemberani untuk membela kebenaran Tuhan, anak-anak-Mu boleh rela berkorban, yaitu selalu saling menolong Tuhan sesamanya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus, boleh masuk dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, boleh bertumbuh, berbuah dan berkembang Bapak, dan bisa menjadi pegangan buat masa depan anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah maupun mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang turunkan belas kasihan-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang turunkan kasih yang mula-mula-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu Bapak. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan Yesus, Kau yang ubahkan anak-anak-Mu menjadi hidup yang baru Tuhan, mempunyai sikap yang baru Tuhan, mempunyai pikiran yang baru Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan mereka bisa lebih dekat lagi dengan Engkau Bapa. Mereka bisa lebih mengerti lagi Tuhan tentang kebaikan-Mu Tuhan. Mereka bisa lebih mengerti lagi Tuhan Yesus arti dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan mereka bisa melakukan hal-hal yang baik di tahun ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang pakai anak-anak-Mu secara luar biasa Tuhan Yesus, menjadi generasi Yeremia Tuhan, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa Bapa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak kelak yang menjadi luar biasa Tuhan, yang bisa memberitakan kabar baik-Mu Tuhan ke bangsa-bangsa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selalu jadikan anak-anak-Mu ini kepala dan bukan ekor Bapa. Selalu jadikan nomor 1 dan bukan nomor 2 Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati dalam sekolahnya Bapa, yang mungkin sekarang masih online Tuhan. Berkati setiap tugas-tugasnya Bapa. Berikan kepintaran Tuhan, berikan kecerdasan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini bisa menjadi berkat buat teman-temannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mungkin sekarang anak-anak-Mu sedang sakit Bapa, kiranya Kau bangkitkan lagi Tuhan, Kau sembuhkan lagi Tuhan Yesus. Kau berkati juga anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna buat anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga akan pisah satu sama lain Tuhan Yesus. Kau yang memberkati kami semuanya untuk seminggu ke depan Bapa. Biarlah Tuhan pertemukan kembali Tuhan dengan anak-anak-Mu walaupun masih online Tuhan, tapi kami percaya sukacita anak-anak-Mu terus mengalir Tuhan Yesus. Mereka bisa lebih semangat lagi hari demi hari Bapa. Mereka bisa lebih sukacita lagi untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.